Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Di video kali ini aku mau sharing gimana caranya untuk mengajukan permohonan pembukaan kartu kredit Rakuten di Jepang. Simak videonya sampai habis. Sebelum itu aku mau sedikit cerita, beberapa hari yang lalu aku dapat hagaki atau surat dari Rakuten, kartu kredit Rakuten kayak gini. Ini hagakinya dari kartu kredit Rakuten, di mana mereka lagi bikin promo untuk khususnya untuk aku juga. Siapa yang mau, aku saranin untuk bikin kartu kredit Rakuten, bakalan dapet poin yang totalnya itu sekitar 2 juta rupiah kalau dirupiahin, atau 19.000 yen. Ini untuk 2 orang, jadi untuk dapat dari aku juga dapat yang untuk yang di Shokai atau yang diajak gitu untuk teman-teman yang pengen bikin kartu kredit Rakuten juga. Sebelumnya 2 tahun yang lalu aku juga pernah bikin tutorial gimana cara bikin kartu kredit Rakuten. Cuman masih harus diperbaharui karena beberapa hal yang memang ada perbedaan atau perubahan. Dan kebetulan hari ini aku mau bikin tutorial yang sama, tapi penjelasannya lebih terperinci dan nanti kalian bisa, misalkan ada yang mau ditanyain, bisa kalian langsung tanya di kolom komentar. Nah, kita langsung aja. Yang perlu kalian siapin untuk bikin pengajuan kartu kredit itu, kalian harus punya email, kemudian kalian harus punya nomor telepon di Jepang yang bisa nerima SMS sama nerima telepon. Kalau kalian belum punya nomor SIM di Jepang atau nomor telepon di Jepang, kalian bisa beli SIM card, bisa beli SIM cardnya Rakuten Mobile. Itu ada, aku bikin tutorialnya di sini, kalian bisa lihat aja videonya. Terus kalian harus siapin rekening bank, informasi rekening bank kalian. Kayak kalian bisa lihat dari misalkan buku suconya kalian kalau punya kayak gini, atau kalau di ini kebetulan rekening Yucho, kalian bisa pakai Kasukadonya yang hijau yang kayak kartu ATM itu. Dari situ juga kalian bisa lihat nanti, karena perlu angka-angka nomor rekening kalian, data informasi itu diperlukan. Itu aja. Kalian untuk sementara masih belum perlu Zairyu Kado, itu juga untuk Moshikomi ya secara online nggak perlu juga. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Dan kebetulan aku kemarin udah nyoba untuk daftarin untuk Rakuten Card atau kartu kredit Rakuten punyanya istriku. Jadi aku screenshot step by stepnya, jadi kalian bisa lihat langsung. Dan aku sambil jelasin lewat laptop, nanti kalian bisa lihat ya. Untuk pengajuan permohonan pembukaan kartu kredit Rakuten, kalian bisa langsung klik link yang ada di video deskripsi video ini. Nanti kalian setelah klik link itu adalah link Shokai dari aku ya. Nanti kalian bisa dapat 9.000 poin, Rakuten Point dari situ. Dan kalian bisa pakai Rakuten Point itu untuk belanja di supermarket, bahkan di kombini kayak di Family Mart, atau kalian misalkan mau ke drugstore, itu juga kalian bisa pakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Atau kalau lagi kalian suka makan di luar, kayak makan di Gasto atau di Jonathan, itu kalian bisa pakai untuk bayar makan di sana kalau pakai Rakuten Point. Ada banyak tempat yang bisa bayar untuk pakai Rakuten Point ini. Nah, stepnya setelah kalian klik link yang ada di deskripsi video ini, kalian bakalan langsung diminta untuk sign into your Rakuten account. Nah, di sini kalau misalkan kalian belum punya Rakuten account, kalian pilih create a new Rakuten account. Kalian bisa pilih ini dengan free, jadi nggak ada biaya. Klik aja di situ, nanti kalian bisa bikin dengan memasukkan alamat email kalian sama password kalian, data diri kalian masukin, udah selesai, itu aja sih. Nah, kalau ini aku kebetulan istriku udah punya Rakuten account, jadi dia masuk pakai email dia, kemudian masukin passwordnya. Ini kalau kalian punya udah selesai daftar Rakuten Kai-ing atau member Rakuten, kalian tinggal masukin email kalian, kemudian masukin password kayak gini ya. Terus tinggal next aja. Nah, setelah next itu kalian bakalan di redirect untuk ke ini page seperti ini atau halaman seperti ini yang mendeskripsikan
penawaran atau promo kali ini. Nah, kalian dapat 9.000 poin nantinya. Dan itu bakalan dibagi 4.000 poin, 2.000 poin, dan 3.000 poin. Nah, nanti kalian bisa lihat dan baca syarat dan ketentuannya itu. Di bawah kalian bisa baca sendiri nanti. Nah, untuk mau Moshikomi-nya, kalian tinggal klik Rakuten Card no Moshikomi. Setelah diklik, kalian bakalan diminta untuk masuk lagi untuk masukkan user ID atau email address kalian yang udah terdaftar di Rakuten Kai-ing atau Rakuten Member. Kalian masukin, setelah itu Tsugie, dan kemudian masukin passwordnya, kemudian Tsugie lagi. Kemudian bakalan di-redirect ke Rakuten Card no Moshikomi. Rakuten Card no Moshikomi ini ada 4 step di sini, ada Kihong. Di sini akan masuk dengan otomatis nama kalian. Nah, di sini ada se dan me ya. Untuk se, me ini sebenarnya kanji, tapi kalian bisa masukin dengan huruf katakana. Kalau kemarin aku pakai katakana di sini. Jadi istriku sebenarnya ada 3 kosakata namanya, tapi kebetulan yang pertama ini nanti aku sekalian bahas kesalahan yang sering kali terjadi untuk teman-teman yang daftar kartu kredit, kartu untuk beli nomor telepon online, secara online. Itu kalian sering kali salah masukin data dirinya di sini nih. Kami juga kemarin salah karena kami sebenarnya istri punya 3 kosakata namanya, tapi kami buat untuk 2 kata. Nah, di sini 2 kata kami masukin katakananya di sini, kemudian furigananya ini pakai hiragana, terus kemudian yang kolom ketiga ini romaji. Romajinya ini pakai huruf alfabet. Oke, setelah itu kita next aja dulu ya. Nah, kemudian step berikutnya seibetsu. Nah, di seibetsu ini kalian tinggal pilih cowok atau cewek, kemudian senengapinya, tanggal lahirnya, kemudian keitai denwa banggo. Kalian masukin nomor telepon kalian. Yang di sini ada hisu sama yang nin-i ini. Yang hisu ini yang harus kalian masukin. Kalau yang nin-i ini sebenarnya nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian punya nomor teleponnya cuma nomor handphone, kalian masukin dua-duanya nomor HP sama juga nggak masalah. Kemudian masukin mail address-nya punya kalian. Kalian cukup masukin yang pasokong doang juga nggak apa-apa. Salah satu, dochiraka. Jadi salah satu aja. Kalau nggak punya keitai atau smartphone ini nggak usah dimisi, cuma pasokongnya aja udah nggak apa-apa. Nah, kemudian masukin juso-nya, alamat kalian. Dengan masukin kode pos kalian aja, nanti kalian tinggal klik yang juso kensaku suru ini, nanti kalian otomatis bakalan keluar alamat kalian, tinggal nambahin aja. Nanti di sini tambahin bangcinya, nomor jalannya, terus masukin juga nama apartemennya dan kamar berapa gitu kalau kalian tinggal di apartemen ya. Nah, di bawah ini adalah katakananya. Kalian tinggal masukin juga di sini sesuai dengan alamat yang di atas ini, tapi cara bacanya furigananya dengan katakananya. Di sini kalian masukin katakananya. Seperti ini contohnya. Ini aku buat merah-merah karena ini data pribadi, jadi aku nggak bakalan sharing. Oke. Kemudian yang harus kalian masukin adalah Gokazoku ni tsuite. Ini di sini ada haikusa. Haikusa itu pasangan. Kalian punya pasangan atau enggak, terus punya anak atau enggak, kodomo, ari atau nasi. Kemudian setai ninsu. Ini kalian berapa orang dalam satu rumah, termasuk kalian sendiri. Kalau misalkan aku, istriku sama anakku 1, jadi 3 orang. Nah, kemudian kyoju jokyo. Ini kalian bisa lihat di step berikutnya. Nah, ini aku pilih 3 orang. Kemudian kyoju jokyo itu ini. Kalian itu pinjam apartemen atau pinjam mangsong atau punya rumah sendiri. Jika. Nah, itu kalian pilih sendiri. Kalau daitai atau semua kebanyakan orang di sini mungkin kebanyakan pinjam atau rental mansong atau rental apartemen ya, di sini apa atau kayak gitu ya. Terus nah, ini Kyojunensu ini
kalian udah berapa lama tinggal di sini, di alamat yang sekarang ya. Kalau aku kebetulan udah 4 tahun, jadi aku pilih Sangnen Ijo Konen Mimang. Terus yang Juta Kuron Mosikwa Yaching no Oshiharai. Kalau kita tinggal di apartemen atau tinggal di mansong yang kita nyewa, itu kalian pilih aja Shiharai Ari. Tapi kalau misalkan kalian punya rumah sendiri di Jepang, kalian bisa Shiharai Nasi karena kalian nggak perlu bayar yachingnya kan. Tapi kalau rumah itu nyicil dan pakai juta kuron, kalian harus tetap Shiharai Ari gitu teman-teman. Oke, next di bawahnya lagi Otsume Saki Kako ni tsuite. Kalau kebetulan istriku nggak kerja di perusahaan, jadi otsume sarete inai kata, otsume sarete nai kata, pilih yang itu. Tapi kalau misalkan kalian kerja, di mana kerjanya nanti kalian tinggal masukin data tempat pekerja kalian. Terus yang selanjutnya adalah Haigusa sama Zeikomi Nenshu ni tsuite. Ini adalah pendapatan per tahun pasangan kita ya. Kebetulan kalau istriku kan aku yang setai nensunya. Maksudnya pendapatan untuk satu keluarga ini yang pokok kan aku. Jadi kita tetap singkoku suruh. Karena kita buat istri itu nensunya 0 gitu kan. Nah, Haigusa sama Zeikomi nensunya, jadi aku masukin pendapatan tahunanku di sini. Nah, setelah itu selain pendapatan tahunan milik suami ya, kalau yang di sini kan karena istri yang daftar, itu masukin juga setai nensu. Setai nensu itu kihong pada dasarnya total pendapatan istri sama suami. Cuman kalau istri nggak kerja misalkan, kalian juga cukup masukin pendapatan suami aja kayak gitu. Terus yang di bawahnya lagi choking kingaku ini tabungan kalian berdua misalkan berapa kira-kira. Di situ ada rentangannya antara 0 sampai 50 mang, 50 sampai 100 mang kayak gitu-gitu. Nanti kalian pilih aja sesuai yang kalian punya sekarang gitu. Terus di bawahnya itu ada Seikyuso Sofu Saki. Pilih aja Citaku. Kalau misalkan ada pembayaran yang belum kita bisa bayar dengan rekening bank, misalkan uang yang di bank kita itu masih belum cukup, itu bakalan dikirim Seikyuso atau tagihan, surat tagihan itu ke rumah kita gitu kalau pilih Citaku. Ada 2 sih sebenarnya, ada Kimusaki atau Citaku. Nah kebetulan karena istriku nggak kerja di perusahaan, jadi hanya bisa pilih Citaku. Mungkin kalau kalian yang punya pekerjaan gitu ya, masukin data perusahaan kalian, bakalan bisa dipilih Kimusakinya. Kemudian kado Nyukai Kono Koryo Mokuteki. Ini bisa pilih dua-duanya juga bisa, karena ini ada tulisannya Fukusu Kaito Ka gitu, artinya bisa pilih dua-duanya juga. Nah ini kebetulan istriku cuma untuk untuk kaimono ya, jadi Fudang no kaimono nado ni Rio, jadi dipakai untuk kaimono. Yang di bawah ini Genking no Okarire nado ni Rio, jadi mau pinjam genking dari kartu kredit itu juga bisa. Kalian tinggal pilih. Yang berikutnya, Tasakara no Okarire Kingaku. Ada nggak dari perusahaan lain pinjam uang gitu? Misalkan pakai kartu kreditnya perusahaan lain, misalkan dari EPOS, kartu kredit EPOS atau yang lain, dan pinjam uang dari situ. Kalau ada Ari, kalau enggak Nasi. Ini Juta Kuro no Soku, jadi bukan kredit KPR rumah, itu selain KPR rumah gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah kemudian yang bawahnya itu Haigusa sama Shopping Okarire Kingaku. Ini punya kartu kredit yang lain tapi yang bukan Ikatsu Barai. Kalau misalkan ada Ribo Barai yang per bulan dibagi itu pembayarannya, kalau misalkan ada pilih Ari. Tapi kalau enggak yang Ikatsu Barai, jadi kalian belanja pakai kartu kredit lain dan kalian itu selalu bayar tepat waktu di bulan berikutnya dalam sekaligus. Jadi tagihan bulan ini dibayar langsung bulan depan, itu nggak termasuk, ini jadi nasi, nggak masuk pinjaman istilahnya. Nah akhirnya kalau kebetulan kasusnya aku selalu bayar Ikatsu, jadi aku nggak pernah kredit yang dibagi-bagi pembayarannya itu sampai berapa bulan, aku nggak pernah. Jadi aku langsung bayar di bulan berikutnya, jadi aku buat nasi.
Nah, di sini ada Brando Sentaku. Ini kalian terserah sih, ada yang suka Visa, ada yang suka pakai American Express. Kalau misalkan mau belanja di suatu kayak Costco itu kalau nggak salah harus pakai American Express kalau mau pakai kartu kredit, jadi nggak bisa Visa. Jadi ada beberapa kasus yang pengen ya udahlah aku mau pakai American Express supaya bisa pakai untuk belanja di Costco misalkan. Itu bisa pilih yang American Express. Cuman kalau istriku sih belanjanya sering untuk beli barang-barang dari Cina gitu. Jadi dia lebih enak pakai Visa. Jadi pilih Visa kemarin. Nah, kado Sentaku ini terserah sih, cuman model kartunya aja. Kalian bisa pilih sesuka hati, ada yang silver, ada yang pink untuk cewek. Kebetulan kemarin pilih yang pink. Terus ada Angshau Banggonya, ini pin untuk transaksi kalau misalkan ada di mise atau toko yang nggak bisa untuk touch pay, harus digesek dan masukin atau digesek atau dimasukin gini dan masukin pin. Kalian harus hafalin 4 angka untuk masukin pin transaksinya. Kalian setting sendiri. Kemudian yang di bawahnya ini Densi Mane Rakuten Edi. Ini sebenarnya kemarin dan sebelum-sebelumnya aku beberapa kali bikin kartu kredit itu yang untuk Rakuten Edi aku buat, tapi akhirnya nggak pernah kepake sih sebenarnya. Nggak pernah aku charge dan aku nggak pernah transaksi pakai Rakuten Edi. Kalian kalau misalnya mau pakai pilih Kibosuru dengan ada biaya untuk tes suryonya 330 yen. Tapi kalau kemarin kami putuskan untuk enggak Moskow Manai. Jadi kalau misalnya Kibosuru kalian bakalan dipilihin ada auto charge. Di situ ada Moskomi atau Moskow Manai. Terus Rakuten ID karena osirasi itu Uketori atau Uketoranai mau ambil atau enggak gitu. Kalau kami sih karena nggak pakai akhirnya Kibosinai aja. Nah, kemudian yang berikutnya Rakuten Point Kado no Karano Osirasin Tsuite. Ini apa ya? Cuman kalau ada promosi-promosi, ada pemberitahuan dari Rakuten Kado atau Rakuten Point itu kalian mau terima atau enggak gitu ya di email kalian. Kalau kami Uketoru aja kalau misalkan ada hal penting gitu ya. Terus yang berikutnya Goryeo Daikin Oshiharai Kosa. Nah, ini penting, kalian harus siapin satu aja untuk rekening bank untuk nanti setiap tagihan itu bakalan ditarik dari rekening bank itu. Jadi misalkan kalian contoh ada banyak yang belum mengerti tentang pemakaian kartu kredit sih. Kalau di Jepang ini kalian transaksi misalkan waktu beli sesuatu di toko, kalian ditanyain ikatsu de yoroshi desu ka, misalkan biasanya kayak gitu. Ikatsu de onegaishimasu itu artinya sekali bayar gitu. Jadi kalian dalam 1 bulan misalkan transaksi berbagai jenis transaksi, misalkan habis 10 mang, misalkan 100.000 yen di bulan ini. Nah, nanti pembayarannya di akhir bulan berikutnya. Jadi sekarang kan bulan 12 Desember ya, tahun 2024, berarti pemakaian tahun bulan Desember 2024 ini 10 mang, nanti pembayarannya akan ditagihkan di tahun depan 2025 bulan 1 di akhir bulan. Kalau kami itu selalu di tanggal 27. Dan itu bakalan misalkan 10 mang, ya udah. Nanti rekening Bank Yucho yang kami daftarkan itu kami harus siapkan 10 mang lebih uangnya. Nanti di tanggal 27 akan ditarik sendiri otomatis 10 mang. Itu pembayarannya. Seperti itu. Nah, kalian bisa pilih ada 2 pilihan, ada internet dari Moskominya dari internet, Tetsuzuki-nya, internet de Otsuzuki atau Yuso de Otsuzuki. Kalau aku sih lebih cepat internet karena kalau Moskominya pakai internet ini bisa lebih cepat, proses pendaftarannya itu lebih cepat gitu ya maksudnya. Nah, kita next aja. Nah, setelah itu yang bawahnya lagi itu ada Nyuruku Nayo Hosong Shimasu ka. Pilih aja yang Hosong Suru. Jadi kalian ketika tiba-tiba
tengah-tengah ada sesuatu yang harus kalian kerjakan lebih penting dan kalian lupa belum ngerjain lagi, kalian bisa hosong dulu, nanti kalian bisa lanjutin kapan lagi gitu. Nah, di situ kalian pilih hosong terus Tsukiye, proses pendaftarannya bakalan lanjut di step kedua, King Musaki. Ini tempat kalian kerja. Nah, kebetulan istriku tuh ini di sini ada Sokugyo. Sokugyo ini pekerjaannya apa? Nah, Sengyo kalau istriku kan Sengyo Sufu. Intinya nggak kerja di perusahaan dan dia ibu rumah tangga lah istilahnya seperti itu. Terus Unteng Menkyoso-nya kalau misalkan punya pilih aja hari, kalau enggak nasi. Ini SIM untuk mengemudi di Jepang ya. Kalau punya kalian pilih hari aja. Tapi istriku nggak punya jadi nasi, kemudian Tsukiye. Nah ini Oshiharei Koza no Joho. Kalian bisa pilih banyak bank. Kalau kasus Yami kemarin itu pakai Yujo. Terus pilih setelah itu klik yang di sini ya. Koza zete ni atatte no gocui. Ini karena rasuko kakunin kudasai. Harus dibuka dulu. Dan nanti kalian setelah selesai klik aja yang selanjutnya. Dan nanti kalian bakalan diarahkan seperti ini lagi. Pilih bank lagi. Nah, klik aja yang sesuai dengan pilihan kalian. Karena kemarin kita pakai Yujo, kita pilih Yujo Kinko Web Uketsuke. Kemudian ini di sini yang penting. Ternyata kemarin kami juga baru ngerti juga sebenarnya beberapa kali sering salah ini. Ini Koza Meginya ini harus sesuai dengan data yang kita daftarkan di Rakuten card atau pendaftaran di kartu kredit Rakutennya tadi. Nah kebetulan namanya ini sebenarnya 3 kata, tapi waktu di sini ini kami cuma masih masukkan 2 kata aja. Nah akhirnya kita masukin, terus kita next kan akhirnya. Terus doiji, untuk doi ini maksudnya syarat dan ketentuannya itu harus kalian baca dulu. Doijiko ini diklik dulu, kemudian bakalan muncul seperti ini. Kemudian klik di Tojiru. Setelah Tojiru baru kalian bisa klik yang doi suru ini. Setelah doi suru bakalan seperti ini. Kalian masukin informasi rekening kalian dari Kigo. Kalau Yujo itu ada Kigo sama Bango. Kalian masukin Kigonya. Setelah itu masukin Bangonya, nomor rekeningnya. Di sini juga ada namanya tertulis di sini sebenarnya. Kemudian masukin tanggal lahir yang punya rekening ini. Kalau dalam hal ini istriku ya. Terus Dengwa Bangonya masukin. Setelah itu klik Susumu. Setelah ini Susumu udah selesai, dicek semuanya kakuning kan benar atau enggak. Kalau udah benar kita klik Susumu lagi. Nah akhirnya seperti ini. Otori atsukai dekimasen deshita. Jadi namanya sebenarnya nggak pas. Nama yang didaftarin di kartu kredit Rakuten yang bakalan kita daftarin itu sama nama pemilik rekening itu nggak cocok karena beda gitu. Jadi nggak bisa. Nah akhirnya kami ulang dari awal, namanya ini kami benahin, kami samakan dengan yang ada di tulisan di Yujo Kinko ini. Jadi sama di sini, yang di sini ini harus sama, kayak gitu. Nah, setelah itu udah selesai, stepnya udah selesai, kalian bakalan diarahkan untuk Ninsho, SMS Ninsho. Itu kalian bakalan dikirimin PIN atau kode OTP, one time password itu untuk ke nomor telepon kalian. Jadi kalian tinggal masukin nomor telepon. Udah, karena kalian udah masukin nomor teleponnya, kalian tinggal klik Susumu dan akan dikirim kode OTP atau one time password ke nomor kalian dalam bentuk SMS. Nah kalian tinggal copy aja, paste ke sini. Kalau ini nggak bisa dipaste, harus ditekan sendiri. Jadi 5 angka sih. Tinggal klik dari keyboard yang di sini, softlock keyboardnya ini, kemudian Susumu. Kalau udah selesai, kalian masukin PIN Yasukadonya atau PIN ATM-nya kalian. Yang ada 4 angka itu kalian masukin, kemudian Susumu. Nah kalau udah selesai kalian tinggal kakuning aja. Udah bener nggak namanya. Ini udah 3 huruf. 3 kosakata udah bener. Udah dibuat sama dengan yang ada di Yujo Kinko. Nah akhirnya kami klik yang Koza Furikai Moshikomi ini. Dan akhirnya bisa. Nah udah selesai, bakalan balik lagi ke sini untuk Moshikomi Nayo no Kakuning. Jadi tinggal step terakhir untuk ngecek doang. Cek bener apa enggak namanya, terus bener apa enggak alamat rumah kita. Terus di bawah ada doi
Cikonya kalian bisa centang aja dua-duanya. Terus di bawah lagi di sini ada klik doi suru, ini tinggal centang doang. Cuman kalian harus cek dulu yang di bawah. Nyuruku Joho no Kakuning. Scroll ke bawah lagi, cek lagi namanya, terus senengapi, tanggal lahirnya sama Dengwa Banggo, terus emailnya, alamatnya, terus ini semua yang tadi ditanyain kalian cek bener atau enggak, ada yang perlu diganti atau enggak. Yang penting juga itu adalah ini informasi ginkonya atau rekening banknya ini bener atau enggak. Terus kalau udah semuanya bener, udah pas gitu ya, kalian tinggal klik doi suruhnya ini dicentang, terus moshikomi. Nah ini udah selesai stepnya untuk moshikominya. Cuman kalian perlu untuk setting beberapa yang perlu disetting. Ini ada pemilihan Jidobi Ribo ini. Jadi setiap kalian bayar itu nggak langsung bayar semuanya 1 bulan tagihan 10 mang kayak tadi itu dibayar di bulan berikutnya, nggak seperti itu. Kalau Jido Ribo itu bakalan dipecah. Misalkan tagihan 10 mang itu mau dibagi dalam 2 bulan misalnya. Jadi nanti di bulan 1 tahun 2025 5 mang bayarnya, di bulan 2 5 mang bayarnya. Dibuat otomatis seperti itu kalian bisa moshikomi seperti itu atau enggak gitu. Jido Ribo itu seperti itu. Nah kami pada dasarnya sih nggak suka seperti itu karena ada ini biaya dan bunganya, jadi kami nggak perlu. Jadi moshikomanai, teman-teman juga kami saranin untuk moshikomanai. Nah yang di bawah ini ada ITC Kado. ITC Kado ini untuk teman-teman yang mungkin punya mobil dan kalau misalkan mau masuk tol di Jepang itu kan ada gate yang ETC, ada yang IPANG. Nah, kalau kalian punya ETC, Kado ini masukin ke slotnya untuk di mobil itu, kalian bisa langsung melaju aja tanpa harus berhenti untuk bayar. Dan di situ kalian tinggal bayarnya sama dengan tagihan kartu kreditnya, teman-teman semuanya. Kalau kami udah punya ETC Kado, jadi kami nggak moshikomo. Tapi kalau misalkan pengen punya, tinggal kalian moshikomi aja, centang di sini ya. Nah, kalau udah Kazoku Kado ini juga kami nggak moshikomo, jadi moshikomanai, karena mama aja nggak dicentang. Terus Nimai Meno Rakuten Kado Sakse ini juga moshikomanai. Gihong yang di sini pada dasarnya semuanya nggak moshikomanai karena nggak penting sih sebenarnya. Jadi moshikomanai. Terus kalau kalian pengen buka Rakuten Ginko dari sini juga boleh, kalian bisa centang di sini. Cuman kami nggak. Ada juga untuk Furi Hoken. Ini ada Jitensa Furi Hoken. Ada macam-macam asuransi ya ini ya, moshikomanai. Semuanya moshikomanai, kemudian tsugie. Jadi ini kakuning lagi, bener-bener moshikomanai enggak gitu. Jadi ini agak mendokusai juga sih. Nah ini kami udah moshikomanai semuanya. Terus klik dengan moshikomanai. Udah, kita nggak daftar lagi gitu. Nah udah selesai. Rakuten Kado no moshikomi ga kanryo itashimashita. Dan di sini ada moshikomi uketsuki ID-nya. Nanti kalian simpen aja screenshot kalau perlu. Kami kemarin screenshot ini karena nanti kalau misalkan mau cek atau kakuning udah sampai mana prosesnya, itu kalian perlu ini uketsuki ID-nya itu kalian harus masukin itu juga. Nah ini hako made no nakare. Jadi sampai kartu kalian itu diterbitkan itu nagarenya atau alurnya step by stepnya itu seperti apa sih. Nah setelah selesai moshikomi ini nanti bakalan uketsuke kanryo shimashita, kayak mail seperti itu bakalan dikirim ke email kita. Setelah itu bakalan disinsa. Sinsa ini bakalan dievaluasi, dicek layak atau enggak kita ini dapat kartu kredit dari mereka gitu ya. Kalau udah bakalan ada kekatsuchi, pemberitahuan ditolak atau diterima. Setelah itu ini sekitar paling cepet sih dalam hari itu juga. Cuman kemarin kami itu daftarnya ini di hari Minggu, bukan hari kerja, jadi mungkin nggak hari itu juga sinsanya keluar hasilnya gitu kan. Setelah itu ada pemberitahuan ditolak atau diterima. Setelah itu kalian bakalan terima kadonya, atau kalau misalkan diterima ya, kalian bakalan dapat kartu kreditnya itu dalam waktu issue Kang Tedo. Kalau udah selesai kayak seperti itu ya dangkarenya. Nah ini ada kado otodoke made junbi subeki koto. Jadi yang harus kalian jumbiin sebelum kartunya datang itu kalian bisa download Rakuten Card, Rakuten Pay, kalian bisa download dari situ. Ini contoh email yang memberitahu tentang kita udah selesai pendaftar untuk mengajukan permohonan kartu kredit gitu ya. Seperti ini. Nah ini juga seperti ini. Nanti sinsa dan juga pengiriman kartu kreditnya sekitar isyukan kara tokak zenggo. Jadi sekitar 10 harian lah kayak gitu.
teman-teman. Nah, selesai. Teman-teman udah tinggal nunggu hasil dari mereka, kalian bisa layak diterima untuk pencetakan kartu kredit atau enggak. Gitu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat, dan kalau misalkan ada yang mau ditanyain, teman-teman kalian bisa tanya langsung lewat komentar, karena banyak banget yang belum tahu tentang kartu kredit di Jepang dan susah untuk daftarnya. Bahkan ada yang udah beberapa kali nyoba tapi nggak berhasil gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak menyerah, pasti bisa dapat. Kalau misalkan Rakuten Card atau kartu kredit Rakuten nggak bisa, kalian bisa pilih yang lain. Kayak aku punya Epos Kado, ada juga Mercari Kado, kartu kredit Mercari, terus ada juga Mitsui Sumitomo Kado, itu juga aku punya juga. Jadi nggak usah pesimis, masih ada banyak pilihan. Kalian bisa tanya-tanya ke akun sosialku atau di komentar di video YouTube ini. Oke, gitu aja videonya, dan jangan lupa like dan sharing ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel Udifresh, karena aku bakalan sering untuk sharing informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian yang tinggal di Jepang, atau mungkin yang pengen tinggal di Jepang dan akan tinggal di Jepang gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.